Biaozi, apa yang kamu lakukan? Jangan lakukan hal bodoh. Kangka memandang Lu Yun, yang mendekati lubang bau itu selangkah demi selangkah, dan berteriak, karena kelalaian kita, budak itu melarikan diri. Meskipun kita akan dihukum, kejahatan itu tidak akan menyebabkan kematian. Saudaraku, aku tidak serapuh yang kamu kira. Lu Yun menceritakan kepada Kangka apa yang baru saja dia duga. Dasar bodoh, untuk hal berbahaya seperti itu, kita berdua harus pergi bersama. Setelah mengatakan ini, dia melangkah ke lubang yang bau. Jangan, saudaraku, dengarkan saja omong kosongku, analisis. Lu Yun menghentikan Kangka, kamu harus tetap di atas. Pertama, kamu dapat memiliki seseorang untuk menjagamu. Jika aku menghadapi bahaya, aku dapat meminta bantuanmu di bawah. Di sini, kita berdua turun, kalau ada seseorang dengan aku. Bagaimana jika kita tidak menyukai satu sama lain dan datang ke sini untuk menimbulkan masalah? Jadi saudaraku, kamu harus tetap di atas sana. Jika kamu harus meninggalkan seseorang di atas sana, lalu kenapa harus aku? Kenapa bukan kamu, Biaozi? Aku tahu kamu melakukan yang terbaik untuk kakak tertuamu dan tidak ingin kakak tertuamu menjadi seperti itu, dalam bahaya, tapi ini jebakan yang aku buat. Ayo berbaikan. Oke, karena kakak tertua berkata begitu, aku tidak akan menolak. Aku punya harta karun di sini. Kamu bisa membawanya, itu bisa menyelamatkan nyawa di saat bahaya. Lu Yun berjalan mengitari lubang yang bau dan berjalan ke arah Kangka. Gambar tersebut menunjukkan Leng Jian menamparkan rahang Kangka. Perjuangkan, perjuangkan, bahkan perjuangkan kematianmu sendiri. Jika Anda sangat suka tidur, tidur siang yang nyenyak lagi. Tapi Kangka masih berdiri di sana dan menatap Lu Yun seolah tidak terjadi apa-apa. Menurut akal sehat, jika rahang dipukul dengan keras, Anda akan mengalami koma singkat. Mungkinkah monster kambing ini memiliki struktur tubuh yang istimewa? Suasananya sangat canggung untuk beberapa saat. Tepat ketika Lu Yun sedang mencari alasan yang cocok untuk tamparan ini, Kangka jatuh ke tanah tanpa ragu, matanya masih terbuka. Lu Yun, tidak bisakah dia dipukuli sampai mati? Lu Yun membungkuk dan menarik napas, tapi untungnya dia pingsan. Kemudian dia menghela nafas lega, berbalik dan melompat ke dalam selokan yang bau. Dia hanya ingin turun dan mencari tahu selokan bau apa yang dirumorkan itu. Saat terjatuh, bau tak sedap mulai bertambah kuat. Jangankan bernapas, dia bahkan tidak bisa membuka matanya karena baunya. Kita harus menggunakan api aneh untuk melindunginya. Patah. Lu Yun merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah jatuh ke dalam tumpukan ingus, sangat lengket. Apakah ini akhirnya? Lu Yun menyalakan api di tangannya, menerangi sekelilingnya. Dasar lubang bau ini seperti selokan yang sudah lebih dari 10 tahun tidak dibersihkan, memanjang ke segala arah dan bau busuk memenuhi langit. Ada lendir yang mirip dengan lendir hidung mengalir di bawah kaki saya, yang sangat menjijikkan. Lu Yun menggigil, tidak dapat membayangkan bagaimana manusia kultivator itu dapat bertahan dalam lingkungan seperti itu. Kita semua berasal dari ras yang sama. Jika Anda bisa membantu, tolong bantu mereka keluar dari lautan penderitaan ini. Setelah Lu Yun meninggalkan Ramster, ruang Flame Mountain dapat dibuka secara normal. Sudah lebih dari cukup untuk mengangkut puluhan ribu orang, apalagi kurang dari beberapa ratus orang. Namun sebelum itu, kita masih harus menemukannya. Lu Yun hendak menyebarkan kesadarannya dan menjelajahi kondisi setiap bagian. Tetapi pada saat kesadarannya meninggalkan tubuh, kesadaran itu masuk kembali ke dalam tubuh seperti sengatan listrik. Hanya dalam milidetik ini, dahi Lu Yun sudah dipenuhi butiran keringat. Bau busuk yang meresap ke dalam lubang bau ini tidak hanya merusak tubuh, tetapi juga membakar jiwa, sehingga sangat sulit untuk dihilangkan. Lu Yun baru saja terjebak dalam serangan itu karena dia tidak siap dan menderita kerugian besar. Untungnya, Lu Yun memiliki ikan yin yang dan api aneh untuk membakar bau busuk yang mencemari jiwa. Namun, tidak mungkin menggunakan kesadaran spiritual untuk menemukan orang di dalam lubang yang bau. Tampaknya kita hanya bisa menjelajah dengan berjalan kaki, dan ini menyentuh area sakit kepala Lu Yun, memilih rute. Melihat kembali masa lalu, apapun jalan yang dipilihnya, selalu ada kecelakaan. Terlebih lagi, ada 8 saluran di depannya sekarang, yang benar-benar membuat Lu Yun bingung untuk sementara waktu. Lendir di tanah juga menyegel kartu truf terakhir Lu Yun, melempar sepatu untuk menanyakan arah. Dalam lingkungan ini, jika Anda membuang sepatu, Anda mungkin tidak akan dapat menemukannya. Pilih tanda centang dan itu milikmu. Dia berkata bahwa Lu Yun berjalan menuju lorong yang menghadapnya. Tentu saja, untuk mencegahnya berputar-putar, dia secara khusus membuat tanda di pintu masuk lorong. Saat langkah kaki menghilang, api di ujung jari Lu Yun perlahan-lahan ditelan kegelapan. Butuh waktu setengah jam bagi Lu Yun untuk pergi. Akibatnya, seorang manusia kultivator tidak melihat atau mengatakan apapun, tetapi persimpangan jalan baru muncul, dan itu masih merupakan persimpangan jalan. Jalan lurus, belok kiri, atau belok kanan. Masalah lain di abad ini pun muncul. Ah! Jeritan tiba-tiba datang dari lorong di sebelah kiri, membantu Lu Yun memilah pikirannya yang berantakan. Mencari suaranya, Lu Yun bergegas mendekat. Pemandangan yang menarik perhatiannya saja sudah membuat perutnya mual. Saya melihat monster yang penuh luka, entah itu manusia atau hantu, setengah berjongkok di sudut, memegang kepala seorang kultivator manusia yang berlumuran darah di tangannya dan mengunyahnya. Sebagian besar kulit kepalanya telah terkoyak oleh monster itu.
Kamu pantas mati. Api di ujung jari Lu Yun tiba-tiba berubah menjadi bola api besar dan menghantamnya. Monster mirip manusia itu melemparkan kepala ke tangannya, membuka mulutnya yang berdarah dan menelan bola api sebesar kepalanya. Dia mendecakkan lidahnya dengan maksud yang tidak bisa dijelaskan, yang membuat Lu Yun terlihat tercengang dan membuatnya melihat monster tak berwajah ini. Pedang Taya muncul di tangannya, Lu Yun memegang dua bunga pedang, dan niat pedang yang tajam itu seperti naga perak yang berenang di sekitar tubuhnya. Mati, energi pedang terpotong, menderu ke arah monster itu. Monster itu sepertinya merasakan ancaman yang ditimbulkan oleh energi pedang. Ia mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga dan rambutnya yang tertutup lendir berdiri terbalik, seperti landak dengan gigi dan cakarnya. Dentang, percikan api beterbangan kemana-mana, tapi monster itu tidak terluka. Meskipun Lu Yun tidak menggunakan seluruh kekuatannya, bagaimanapun juga, lubang bau itu berada jauh di bawahnya. Lu Yun takut jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, tempat itu akan runtuh dikubur hidup-hidup. Namun pukulannya tidak boleh dianggap remeh, apalagi ia juga menggunakan pedang Taya, namun tidak merusak rambut monster tersebut. Pertahanan sesat macam apa ini? Terlalu keterlaluan. Pada saat ini, monster itu menjerit lagi, dan rambut di tubuhnya memancarkan cahaya kuning samar. Ini sebenarnya adalah hukum lanjutan dari hukum bumi, hukum penghalang. Di manakah lubang bau ini? Monster sebenarnya mengendalikan hukum pamungkas yang telah dikejar orang lain sepanjang hidup mereka. Atau mungkinkah monster ini awalnya adalah seorang kultivator manusia, tapi dia hanya mengalami penyiksaan yang tidak diketahui dan menjadi seperti ini. Berapa banyak rahasia tersembunyi yang tersembunyi di lubang bau ini? Kenapa kamu masih berdiri di sana? Lari, manusia kambing itu hendak menyerangmu. Sebuah suara datang dari lorong di sebelahnya. Suara ini sangat familiar, namun untuk beberapa saat, Lu Yun tidak dapat mengingat di mana dia mendengarnya. Dia tanpa sadar melihat ke arah saluran di mana suara itu berasal, ingin tahu siapa pembicaranya, tapi karena kegelapan menghalangi pandangannya, dia terlihat kesepian. Samar-samar aku hanya bisa mendengar suara langkah kaki yang semakin menjauh. Dan manusia kambing yang disebutkan oleh pihak lain, apakah ini nama monster ini? Tapi bagaimanapun kamu melihatnya, monster ini tidak ada hubungannya dengan manusia atau domba. Lu Yun ingin mengejar dan mencari tahu apa yang sedang terjadi, tapi dihadang oleh monster ini. Mengaum, monster itu meraung, dan seberkas cahaya kuning redup melintas di rambut kotornya, dan dia melompat dan mengenai Lu Yun. Ini belum berakhir, kan? Lu Yun memutar lehernya dua kali, jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, kamu mengira aku Hello Kitty. Ujung jari melewati pedang Taya, dan badan pedang, yang awalnya memancarkan cahaya dingin, segera berubah menjadi merah menyala, seolah-olah baru saja dikeluarkan dari tungku tempa. Ini bukanlah iblis yang dirasuki oleh Lu Yun yang menggunakan ikan yin yang dan api aneh untuk menyihir pedang Taya. Lu Yunlah yang mengandalkan karakteristik pedang Taya untuk membangkitkan keinginannya sendiri. Pedang Taya adalah pedang spiritual yang luar biasa, lebih tepatnya, pedang itu adalah pedang kuno yang mesum. Hanya ketika keindahan muncul di benak Lu Yun barulah pedang itu menjadi tinggi dan lurus. Ketika Lu Yun menggunakannya sebelumnya, dia hanya mengira itu adalah formula untuk mengaktifkan pedang Taya. Sekarang dia melakukan apa yang dia inginkan, dan pedang Taya benar-benar memberinya kejutan yang berbeda. Pedang merah itu terbakar dengan bekas api putih. Apinya sangat lemah dan sepertinya bisa padam kapan saja, seolah-olah api itu diproyeksikan ke layar dari jarak jauh. Tapi Lu Yun begitu percaya diri sehingga dia mengangkat pedangnya dan menebas manusia dan domba yang datang. Dentang, Lu Yun masih belum menembus bulu manusia kambing yang menutupi hukum penghalang. Tapi melihat manusia dan domba yang menatapnya dengan penuh semangat, Lu Yun bertindak sangat tenang dan bahkan menyingkirkan pedang Taya. Seolah-olah manusia dan domba tidak ada di depan matanya. Sikap arogan Lu Yun membuat marah si kambing jantan, yang menghela nafas berat dan menerkam Lu Yun lagi. Namun begitu tubuhnya melompat ke udara, api putih meletus dari 7 lubang, dan momentum ke depan berhenti tiba-tiba. Pria dan domba itu terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Manusia kambing terus berguling-guling di dalam lendir yang kental, berusaha memadamkan api putih di tubuhnya, namun tidak berhasil. Bahan bakar dari hasrat ini adalah hasrat batin akan hasrat. Selama hasrat itu ada, api putih akan terus menyala hingga padam. Lu Yun berlari menuju lorong tempat suara itu berasal sebelumnya tanpa menoleh ke belakang. Selama kita bisa menemukan pemilik suara ini, kita mungkin bisa mengetahui apa yang terjadi di lubang bau itu. Bagaimana dengan yang disebut monster manusia kambing ini? Dan apa sebenarnya lubang bau ini? Jelas bau dan kotor, tapi bisa menghasilkan harta seperti kristal hukum. Pada saat ini, di sebuah lorong rahasia dan sempit, seorang pria parubaya dengan janggut yang belum dicukur dan tertutup tanah sedang mengobrol tanpa henti. Yana, kamu, bingung. Kenapa kamu ingin mengingatkan monster kambing yang memperbudak kita? Apakah kamu lupa bagaimana para bajingan ini menginjak-injak rumah kita dan membunuh teman kita? Mari kita berakhir dalam situasi ini, hidup di lubang yang gelap dan bau sepanjang hari. Terdakwa Yana tidak membuka mulut untuk membela atau memberikan alasan. Dia hanya meraba-raba kristal hukum di sakunya. Namun, bahkan dengan pengingatmu, monster kambing itu mungkin tidak bisa bertahan hidup dari manusia kambing berdarah dingin. Aku mungkin mengecewakanmu. Tiba-tiba sebuah suara datang dari lorong gelap. Pria parubaya itu tanpa sadar melindungi wanita bernama Yana di belakangnya.
Saat langkah kaki terus mendekat, tak satu pun dari mereka yang berani menarik napas. Ini adalah jalan buntu, dan tidak ada jalan bagi mereka untuk melarikan diri. Saat dia masuk, Lu Yun akhirnya tahu siapa pemilik suara yang mengingatkannya tadi. Wanita itulah yang bersembunyi di lubang pohon untuk beristirahat. Tetapi ketika mereka melihat Lu Yun dan Yana, mereka tampak putus asa dan hati mereka dipenuhi keputusasaan. Pria parubaya itu berbisik kepada Yana, aku akan menarik perhatian monster kambing ini nanti, dan kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Setelah mengatakan itu, dia bergegas menuju Lu Yun dengan sikap menantikan kematian. Lu Yun bahkan tidak takut pada manusia kambing yang memiliki hukum penghalang, apalagi seorang kultivator alam abadi surgawi yang tidak bersenjata. Bahkan jika Anda berdiri di sana dan membiarkan pria parubaya ini memusnahkan energi spiritual di tubuhnya, dia bahkan tidak akan mundur setengah langkah. Dia menjepit jari-jarinya dan memutar rahasia di tangannya, dan terlepas dari apakah pria parubaya itu menginginkannya atau tidak, dia dengan paksa memasukkannya ke dalam ruang Flame Mountain. Melihat makhluk hidup sebesar itu menghilang dari matanya, Yana begitu ketakutan hingga dia berteriak keras, matanya berkaca-kaca penyesalan, seolah dia menyesali apa yang baru saja dia katakan untuk mengingatkan Lu Yun. Lu Yun memandang Yana, yang menggigil di sudut, kebetulan sekali. Kita bertemu lagi. Terima kasih sudah mengingatkanku tadi. Yana mengertakkan gigi dan tetap diam, tapi dari bibirnya yang gemetar dan air mata yang mengalir di matanya, terlihat jelas betapa takutnya dia sekarang. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Orang besar tadi baik-baik saja. Aku baru saja memindahkannya ke lingkungan yang bersih. Lu Yun menjelaskan bahwa dia ingin menggunakan ini untuk membuat wanita itu melonggarkan kewaspadaannya, tapi sepertinya tidak ada efek apapun. Lu Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya dan membawa Yana ke ruang Flame Mountain dengan cara yang sama. Daripada menemui jalan buntu di sini, lebih baik pindah ke tempat yang lingkungannya sedikit lebih baik. Yana, kamu, hei. Ketika pria parubaya melihat wanita itu muncul begitu saja, dia ragu-ragu untuk berbicara. Kemunculan Yana di sini berarti dia juga telah ditangkap oleh monster kambing. Tempat apa ini? Yana melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia masih berada di dalam gua, itu 10.000 kali lebih baik daripada lubang yang bau. Selamat datang di duniaku. Bagaimana? Ini lebih baik daripada lingkungan di lubang bau. Lu Yun muncul di hadapannya dan berkata. Melihat ini, pria parubaya itu dengan cepat menarik Yana ke sisinya dan memandang Lu Yun dengan waspada, apa yang kamu inginkan? Seperti yang Anda lihat, bukan karena kami tidak naik saat mendengar bel, tapi ada domba yang menyerang kami. Mengetahui hal itu sekarang, Lu Yun tidak perlu lagi berpura-pura, dia telah berubah dari monster kambing ke penampilan aslinya. Adegan ini membuat Yana dan pria parubaya itu ketakutan, dan mereka mundur hingga mencapai dekat tembok. Amarah, kamu, apakah kamu manusia atau hantu? Petik 2. Seperti yang kamu lihat, itu hanya penyamaranku. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat. Kamu, bagaimana kamu ingin aku mempercayaimu? Bukankah ini penyamaranmu? Pria parubaya itu sangat waspada. Lu Yun tersenyum, apa alasanku harus berbohong padamu? Mengapa aku perlu membuktikannya padamu? Anda, pria parubaya itu terdiam sesaat. Saat ini, Yana di belakangnya berdiri, aku percaya padanya. Petik 2. Yana, kamu, pria parubaya itu memandang wanita di sebelahnya dengan tidak percaya. Dia tidak menyakitiku saat dia berada di lubang pohon, dan dia memberiku ini. Yana mengeluarkan kristal hukum dari sakunya. Kamu akhirnya mengambilnya. Lu Yun berkata sambil tersenyum, kami sudah menjelaskan dengan sangat jelas di awal bahwa ini adalah hadiah untuk menjawab pertanyaanku. Sekarang kamu telah menerima hadiahnya, bukankah sudah waktunya untuk menjawab pertanyaanku? Ah! Yana, apa yang kamu janjikan padanya? Apa kamu lupa dengan apa yang biasa aku ajarkan padamu? Kecuali orang-orang di desa kita, jangan percaya pada siapapun yang berinisiatif untuk berbicara denganmu. Apa kamu lupa? Pria parubaya itu berkata sambil mengambil kristal hukum dari tangan Yana dan melemparkannya ke Lu Yun, kembalikan padamu dan segera keluarkan kami. Paman, sepertinya kamu tidak memahami situasi saat ini. Lu Yun memandang pria parubaya jorok itu dengan sedikit kehangatan dan kemarahan, sederhananya, aku menyelamatkanmu karena kebaikan, tapi lebih buruk lagi, kamu baru saja mengganti tuanmu. Jika aku ingin membunuhmu, itu lebih mudah daripada menginjak-injak semut. Aura kuat yang ditampilkan Lu Yun langsung mengejutkan pria parubaya itu. Jangan bunuh Paman Wang. Tolong, jangan bunuh Paman Wang. Yana memohon, jangan khawatir, saya biasanya tidak memiliki niat membunuh, tetapi jika seseorang menantang keuntungan saya lagi dan lagi, itu tidak dijamin. Pria parubaya yang ketakutan itu menggigil hingga dia terjatuh ke tanah, bahkan tidak berani menatap Lu Yun. Lu Yun mengeluarkan kristal hukum yang diberikan Sao King dari tangannya dan memberikannya kepada Yana bersama dengan yang ada di tangannya, tapi Yana tidak menerimanya. Dia hanya berharap Lu Yun bisa membiarkan dia dan pria parubaya itu pergi setelah kejadian itu. Lu Yun tertawa, kamu lebih suka tinggal di lubang yang gelap dan bau itu daripada di guaku yang nyaman dan nyaman. Aku benar-benar tidak mengerti. Namun, aku menuruti keinginanmu. Aku harap kamu menepati janjimu. Kemudian Yana mulai memperkenalkan Lu Yun. Tempat misterius ini memiliki nama lain di kalangan penduduk asli seperti Yana, Pulau Cincin Langit. Seperti namanya,
Kawasan Pulau Cincin Langit ini seperti sebuah cincin, di tengahnya terdapat tempat yang disebut Mata Badai, tempat guntur terus berlanjut sepanjang tahun, yang disebut Tanah Kehidupan Terlarang berarti tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup. Namun, di Eye of the Storm, kristal hukum diproduksi dari waktu ke waktu, sehingga membentuk pola distribusi cincin Pulau Langit. Semakin kuat rasnya, semakin dekat wilayahnya dengan Eye of the Storm, dan semakin banyak sumber daya yang dinikmatinya, dan seterusnya. Umat manusia hanya layak hidup di posisi paling pinggiran di lingkaran pulau-pulau kosong. Ia merupakan tenaga kerja termurah di lingkaran pulau-pulau kosong. Banyak ras kuat yang memperlakukan umat manusia sebagai hewan ternak. Ada banyak orang seperti Yana yang ditangkap sebagai budak. Umat manusia di Pulau Cincin Langit ingin selalu melarikan diri dari tempat mimpi buruk ini. Hanya itu yang aku tahu tentang Pulau Cincin Langit. Lu Yun mengangguk, memiliki pemahaman umum tentang tempat misterius di mana minum adalah Pulau Cincin Langit. Apalagi apa yang diceritakan Yana pada dasarnya sesuai dengan sejarah dunia atas yang pernah diceritakan RH sebelumnya, yang artinya Yana tidak berbohong padanya. RH pernah berkata di awal bahwa setelah perang antara dewa dan iblis, vitalitas semua ras rusak parah, dan umat manusia memanfaatkan situasi tersebut untuk bangkit dan menghancurkan ras lain. Pada saat itu, untuk melanjutkan perlombaan dan menghindari pemusnahan, beberapa ras raksasa di dunia atas menggunakan kota langit untuk melindungi beberapa keturunan mereka. Adapun ras manusia di Cincin Pulau Langit, tampaknya mereka adalah keturunan dari ras manusia pembudidaya abadi yang secara tidak sengaja menerobos masuk dan dibawa pergi oleh kota langit. Lanjutkan, ceritakan kepada kami tentang lubang bau itu. Mengapa tempat kotor ini menghasilkan kristal hukum? Apakah karena ada hubungannya dengan mata badai yang Anda sebutkan? Yana menggelengkan kepalanya dan mengertakkan giginya dan berkata, The Stinky Pit tidak ada hubungannya dengan Eye of the Storm. Stinky Pit lahir sepenuhnya karena para alkemis gila itu. Alkemis, Lu Yun mengerutkan kening. Ini pertama kalinya dia mendengar kata ini. Alkemis, sekelompok sampah yang meremehkan kehidupan, melakukan eksperimen tidak manusiawi pada benda hidup dengan kedok merangsang potensi makhluk hidup. Manusia dan domba adalah produk gagal yang mereka ciptakan. Ketika mereka melihat bahwa hal tersebut tidak memenuhi harapan mereka, mereka dengan kejam meninggalkan mereka. Biarkan ia mengurus dirinya sendiri. Dan yang disebut lubang bau ini adalah saluran pembuangan yang digunakan oleh para alkemis untuk membuang air limbah. Lu Yun meringis, ini benar-benar selokan. Saat pertama kali masuk, dia merasa lubang bau itu adalah selokan, tapi dia tidak menyangka itu benar. Lalu dari mana datangnya kristal hukum ini? Semuanya adalah sisa dari eksperimen para alkemis. Yana mengepalkan tinjunya dan berkata, alkemis memiliki cadangan kristal hukum yang cukup. Tentu saja, mereka meremehkan kristal hukum yang tersisa dari eksperimen ini dan membiarkannya hilang bersama air limbah. Tapi ada ras yang menyukainya, seperti monster kambing yang memperbudak kita. Mereka adalah salah satu ras yang mendapat untung dari lubang bau ini. Menurut apa yang kamu katakan, status monster kambing di Cincin Pulau Langit ini tidak tinggi. Memang tidak tinggi, tapi lebih baik dari situasi umat manusia. Lu Yun mengangguk, dimengerti. Aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui, bisakah kamu membiarkan kami keluar? Yana menatap Lu Yun dengan mata memohon. Apakah kamu benar-benar ingin keluar? Aku bisa membawamu ke tempat yang aman dan membiarkanmu keluar dari sini. Lu Yun menatap mata Yana yang jernih dan tidak tega membiarkan anak seperti itu kembali ke lingkungan yang buruk seperti lubang yang bau. Terima kasih atas kebaikanmu, tidak perlu. Yana menolak begitu saja. Lu Yun tidak memaksanya, hanya mempermainkannya, dan mereka bertiga kembali ke jalan buntu dari lubang bau itu lagi. Terima kasih telah menepati janjimu dan sampai jumpa lagi jika ada kesempatan. Saat dia berbicara, dia membawa pria parubaya yang ketakutan itu dan segera pergi. Sejak awal, Lu Yun memperhatikan bahwa Yana akan memasukkan tangannya ke dalam sakunya dari waktu ke waktu, seolah ingin memastikan apakah ada sesuatu di sana. Selain itu, dia bisa saja tinggal di lubang pohon untuk bermalam panjang, tapi dia menyelinap kembali ke dalam lubang yang bau, mungkin karena benda di sakunya. Lu Yun bahkan curiga Yana lah yang menyebabkan Kangka tertidur. Segalanya menjadi semakin menarik. Lu Yun melihat sosok kedua orang yang menghilang dan segera mengikuti mereka. Intuisi memberitahu Lu Yun bahwa selama dia mengikuti Yana, dia tidak hanya akan dapat menemukan kultivator manusia lainnya, tetapi juga mengetahui apa yang mereka rencanakan. Di luar lubang bau, di hutan sebelah pondok jerami. Kepala-kepala gelap muncul dari semak-semak, memandangi monster kambing yang berdiri di luar rumah jerami dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Apa yang terjadi? Kenapa monster kambing ini tidak tidur di kabin? Apa yang bisa kita lakukan? Haruskah kita menghentikan rencananya? Ini tidak semudah kedengarannya. Kalau dibilang sudah berakhir, sudah berakhir. Semua teman di pit sudah mulai mengambil tindakan. Pemimpinnya mengertakkan gigi, sekarang anak panahnya ada di talinya dan kita harus menembak. Jika pengorbanan kita bisa ditukar dengan kebebasan anggota suku lain, itu akan sia-sia. Beritahu saudara-saudara bahwa rencananya telah berubah. Jangan bakar rumah kayu itu, tunggu kesempatan untuk bersiap, dan ketika Anda mendengar sinyalnya, serang dengan semua pasukan Anda. Monster kambing ini pasti akan dihentikan, berikan saudara-saudara masuk lubang yang bau, waktunya untuk melarikan diri. Ya, Kapten. Namun yang tidak mereka ketahui adalah sepasang mata coklat melihat semuanya.
Pemilik mata coklat itu tidak memilih untuk mengambil tindakan, juga tidak memilih berteriak untuk menarik perhatian monster kambing di seberang kabin. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi. Di lubang yang bau, Yana dan pria parubaya itu terus melewati lorong yang rumit. Meskipun jarak pandang sangat rendah, hal itu tidak mempengaruhi kecepatan mereka sama sekali, dan mereka bahkan hampir dibuang oleh Lu Yun yang tertinggal di belakang. Namun untungnya, meski ia tidak bisa menggunakan kesadaran spiritualnya, ia memiliki kemampuan yang baik untuk mengidentifikasi lokasi dengan mendengarkan suaranya, sehingga ia tidak tersesat. Panggilan, pria parubaya itu membungkuk dan menarik napas berat, seharusnya hampir selesai. Bahkan jika anak itu mengikuti, dia mungkin akan dibuang. Paman Wang, dia, sepertinya tidak punya niat buruk. Bisik Yana, Yana, anakmu terlalu percaya pada orang lain. Siapa yang bisa menjamin bahwa pria yang tidak diketahui asal-usulnya ini bukanlah penyamaran yang dikirim oleh monster kambing? Terlebih lagi, masalah ini sangat penting, dan misi yang kita emban tidak memungkinkan kita kesalahan sekecil apapun akan mempengaruhi seluruh umat manusia di Sikeng, bahkan jika itu mengorbankan nyawa Anda dan saya, kami tidak akan ragu-ragu. Apakah kamu mengerti? Pria parubaya itu berkata dengan sungguh-sungguh. Yana mengangguk. Ayo pergi, kita tidak punya banyak waktu lagi. Pria parubaya itu mengeluarkan arloji saku yang tertutup tanah dari tangannya, menempelkannya hampir ke matanya, dan melihatnya. Sepertinya mereka ingin melepaskan kendali monster kambing itu. Lu Yun, yang bersembunyi di kegelapan dan menyembunyikan auranya, hampir menyatu dengan lingkungan kotor. Bahkan jika dia berjalan melewatinya, dia tidak akan diperhatikan tanpa melihat lebih dekat. Bisakah mereka benar-benar berhasil? Bukan karena Lu Yun tidak percaya dengan tekad mereka, hanya saja ranah budidaya kelompok manusia ini umumnya berada di alam surgawi, dan pria parubaya ini dianggap yang terbaik di antara mereka. Bahkan jika rencana mereka berhasil, Lu Yun tidak menyadari bahwa mereka dapat menjembatani kesenjangan besar antar alam. Di hadapan kekuatan absolut, semua rencana menjadi sia-sia. Namun, Lu Yun telah memutuskan untuk membantu mereka, jadi tentu saja dia tidak akan duduk diam. Lu Yun hanya mengikuti Yana dan pria parubaya itu dan berbelok di puluhan jalan bercabang, namun berhenti di sudut jalan. Hah, ada apa, Yana? Pria parubaya itu memandangi gadis yang setengah kepalanya lebih pendek darinya. Yana melihat ke lubang hitam di belakangnya dan menggelengkan kepalanya, tidak ada. Ayo lanjutkan perjalanan kita, Paman Wang. Namun pria parubaya itu menghentikannya. Yana, ada apa denganmu? Kamu sudah linglung sejak awal. Apa kamu masih memikirkan anak itu? Saya tidak, balas Yana. Pria parubaya itu tidak berbicara, tetapi hanya menariknya ke sudut. Kamu masih bilang tidak, tapi kamu sudah ada di sini, dan kamu tidak menyadarinya sama sekali. Kamu bilang kamu tidak absen, berpikiran, apa kabarmu? Melihat gerbang besar yang terlihat dan mata di bawah gerbang yang menantikan kebebasan, Yana menundukkan kepalanya karena malu. Dan pada gerbang ini terdapat ukiran angka 10 besar, artinya setidaknya ada 10 gerbang besar seperti ini. Kamu kembali. Tinggal 1/4 jam lagi sebelum aksi. Seorang lelaki tua melangkah maju dengan cepat dan berkata, bagaimana? Apakah Anda sudah membawa barangnya? Dia adalah budak tertua yang diperbudak oleh Kang Ka dan Kang Biao. Ketika Lu Yun membunyikan bel untuk memanggil mereka, kulit lelaki tua itu sangat terkorosi, menempati hampir lebih dari separuh tubuhnya. Yana mengangguk, kami datang, kepala desa. Oke, kalau begitu cepat bersiap-siap. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Orang tua itu berkata dan menyingkir. Yana perlahan sampai ke gerbang dan dengan hati-hati mengeluarkan bola kecil yang memancarkan cahaya warna-warni dari sakunya. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa bola kecil ini terbuat dari 10 kristal hukum. Teman-teman, temukan tempat untuk bersembunyi dengan cepat. Pria parubaya itu menyapa. Setelah terjadi keributan, hanya Yana dan bola kecil yang tersisa di depan gerbang. Dia sepertinya tidak ingin berlindung. Yana, bersiaplah. Pria parubaya itu menempelkan satu matanya ke arloji sakunya dan menatap bola warna-warni itu dengan mata lainnya. Lu Yun, yang bersembunyi di kegelapan, mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Mungkinkah meledakkan bola ini akan mengorbankan nyawa Yana? Detik berikutnya, Lu Yun menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Kulihat Yana berjalan dengan hati-hati di belakangnya. Di tangannya, dia memegang benang sutra setipis ujung rambut, dan ujung lainnya diikat ke bola warna-warni. Seharusnya mirip dengan timah ranjau darat. Jika tebakan Lu Yun benar, sutra ini seharusnya memiliki fungsi mentransmisikan energi spiritual. Cepat, Yana, waktu yang dijadwalkan akan segera tiba. Desak pria parubaya itu dengan cemas. Namun karena keterbatasan waktu, saat ini kawat timah Yana baru dipasang sekitar 5 meter. Belum lagi jarak ini sepenuhnya berada dalam jangkauan ledakan, hanya pecahan besi dari gerbangnya yang dapat menghancurkan Yana menjadi saringan. Keringat menutupi wajah Yana, dan tangannya gemetar. Siapa yang bisa tetap tenang saat menghadapi kematian? Belum lagi seorang gadis muda. Yana, waktu tinggal 1 menit lagi. Cepat, suara pria parubaya itu seperti pengingat. Jangan panik, Yana, kamu pasti bisa, percaya saja pada dirimu sendiri. Yana menghibur dirinya di dalam hatinya. Tetapi pada saat yang menegangkan seperti itu, tanah tiba-tiba berguncang, dan suara teredam terdengar dari dinding.
Tanah berguncang sehingga sulit menjaga keseimbangan, belum lagi kondisi Yana yang sangat terkonsentrasi. Dia kehilangan keseimbangan dalam sekejap dan tubuhnya terjatuh ke belakang. Melihat pemandangan ini, wajah pria parubaya itu menjadi pucat. Jika mereka tidak bisa membuka gerbangnya, yang menunggu mereka adalah amukan monster kambing yang tak ada habisnya. Dan pada saat sutra hendak dilepaskan, Yana menyalurkan energi spiritual ke dalamnya. Jika dia bisa menyelamatkan sebuah desa melalui pengorbanannya, maka dia akan rela mati. Di lubang bau di mana Anda bahkan tidak bisa melihat jari-jari Anda, seberkas cahaya putih membentuk busur dan terus bergerak menuju bola kecil yang menempel di gerbang. Ledakan. Suara ledakan bergema di lorong-lorong yang memanjang ke segala arah. Asap bercampur bau lendir memenuhi udara. Baunya lebih menyengat dari sebelumnya. Sebelum asap hilang, para pembudidaya manusia yang bersembunyi bergegas keluar satu demi satu. Namun alih-alih memedulikan keselamatan Yana, mereka langsung menuju gerbang. Ratapan putus asa datang dari asap. Bagaimana mungkin? Kenapa hanya membuat lubang sebesar telapak tangan? Ini, aku bahkan tidak bisa mengulurkan tanganku, bagaimana kita bisa sampai ke sana? Aku juga akan mati. Ini semua salah Yana, itu pasti karena ledakannya yang tergesa-gesa. Yana, hama itu, mereka membunuh kita. Lu Yun memandang Yana yang diselamatkan olehnya dalam pelukannya dan sudah menangis. Jelas sekali bahwa dia rela menyerahkan nyawanya demi penduduk desa, namun bukannya berterima kasih kepada mereka, dia malah menerima pelecehan dan celaan tanpa ampun. Ini adalah sifat manusia. Aura di sekitar Lu Yun bergetar, menghilangkan asap dan bau busuk. Penduduk desa yang berdiri di bawah gerbang dan mengeluh, semuanya memandang Lu Yun dan Yana dengan mata tercengang. Setelah terkejut, dia mulai mengucapkan kata-kata kasar, Yana. Lihatlah hal-hal baik yang telah kamu lakukan. Kami telah merencanakan rencana tersebut selama lebih dari setengah tahun, dan bahkan memakan nyawa putra kepala desa. Rencana itu akan berhasil, tetapi akhirnya hancur di tangan Anda. Kamu momok, Penduduk desa mengubah semua ketakutan mereka akan kematian menjadi kata-kata yang kejam dan melampiaskannya pada Yana. Hanya kepala desa yang bungkuk dan pria parubaya yang mengamati lubang kecil di gerbang itu, mencoba memperbesarnya secara artifisial. Cukup, Lu Yun berteriak dengan tajam. Untuk sesaat, seluruh penonton dikejutkan oleh auranya, dan terjadi keheningan singkat. Itu kamu. Pria parubaya itu berbalik dan menatap Lu Yun dengan ekspresi yang dalam, kamu benar-benar berani untuk muncul. Jika kamu tidak mengganggu Yana, bagaimana kita bisa berakhir seperti ini? Anda adalah pelakunya, Anda menyakiti Yana, dan Anda menyakiti kami. Begitu kata-kata ini keluar, kebencian penduduk desa langsung berpindah dari Yana ke dia dan Lu Yun. Memangnya kenapa kalau itu aku? Bukankah itu hanya pintu besi yang rusak? Aku akan membukakannya untukmu. Lu Yunfeng berkata dengan tenang. Hanya kamu. Apa yang kamu gunakan untuk membukanya? Tahukah kamu terbuat dari apa gerbang ini? Kamu tidak perlu khawatir untuk memamerkan lidahmu saat berbicara besar. Menghadapi sinisme penduduk desa, Lu Yun berinisiatif untuk mengabaikannya. Jika meludah bintang bisa membunuh orang, Lu Yun akan terbunuh 800 kali. Sambil meletakkan Yana di pelukannya, dia berjalan ke gerbang dengan sikap acuh tak acuh. Lu Yun membalikkan tangannya keluar dan memasukkannya ke dalam lubang kecil, dan pembuluh darah muncul di sekujur tubuhnya. Hanya ada suara keras, dan gerbangnya berubah menjadi seperti kertas. Lu Yun membuat lubang selebar 1 meter. Penduduk desa di belakangnya tercengang, terutama pria parubaya, yang ingin mencari celah di tanah dan merangkak masuk. Ayo pergi. Kenapa kamu berdiri diam? Apakah kamu masih ingin aku menggendongmu di punggungku? Kelompok warga desa ini, seperti Meng Dahe, memandang kepala desa Reyot itu satu persatu, seolah menunggu keputusannya. Terima kasih atas bantuanmu, teman kecil. Aku sangat tersinggung tadi, tapi mereka terlalu takut, jadi jangan dianggap serius. Aku tidak terlalu berhati-hati, bawa saja penduduk desamu dan pergi. Lu Yun melambaikan tangannya. Ketika semua penduduk desa selesai pergi, Lu Yun tiba-tiba menyadari bahwa Yana masih berdiri di sana, tanpa niat untuk pergi. Kamu menyerah hidup karena perkataan orang lain. Kalau begitu kamu terlalu rapuh. Saat Lu Yun sedang berbicara, dia menyadari ada yang tidak beres dengan Yana. Wajahnya pucat tidak wajar, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang samar. Dia melirik tubuh Yana, dan kemudian dia menemukan perutnya berlumuran darah. Lagi pula, tindakannya barusan sudah terlambat 1 langkah, dan dia tidak menyimpan semuanya untuknya saat ini. Lu Yun menghela nafas, angin bertiup di bawah kakinya, dan dia mengambil 3 langkah dan 2 langkah sekaligus. Lu Yun datang ke sisi Yana, menjepit jarinya dan memasukkan Yana ke dalam ruang gunung api. Menggunakan energi spiritualnya untuk menghilangkan pecahan logam yang tertanam di perut Yana, Lu Yun mengeluarkan banyak pil penyembuh dari cincin penyimpanan. Saya memberi Yana 2 pil untuk membantu menghentikan pendarahannya. Wajah kotor Yana kini menjadi sedikit merona. Kamu harus istirahat yang baik. Setelah mengatakan itu, Lu Yun siap meninggalkan ruang Flame Mountain. Terima kasih, bisik Yana. Lu Yun tidak menoleh ke belakang, hanya mengangguk. Saya punya satu hal lagi yang saya harap Anda dapat membantu saya. Setelah selesai, saya dapat memberitahu Anda sebuah rahasia. Yana menahan rasa sakit akibat luka di perutnya dan duduk. Rahasia, menarik. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku bantu?
Apakah ini untuk membantumu mengirim semua penduduk desa yang tidak tahu berterima kasih itu ke barat? Lu Yun berbalik dan berkata. Yana gemetar, tidak. Saya harap Anda dapat melindungi mereka dan melarikan diri dari lubang bau dengan selamat. Hidung manusia dan kambing sangat bagus, terutama untuk bau darah. Saya baru saja terluka, dan dia pasti akan datang ke sini setelah menciumnya. Yana tidak tahu bahwa manusia kambing telah mati secara tragis di bawah pedang Lu Yun. Dia mungkin sudah pergi menemui Tai Nai sekarang, jika dia punya. Selain itu, mungkin ada manusia, domba, atau bahkan ciptaan gagal alkemis yang lebih mengerikan lagi di balik gerbang, jadi aku mohon padamu untuk melindungi penduduk desa. Lu Yun tersenyum, kamu benar-benar bodhisattva yang hidup. Mereka memperlakukanmu seperti itu, dan kamu masih memikirkan mereka. Mungkinkah dunia menciumku dengan kesakitan, tapi aku membalasnya dengan lagu. Yana sama sekali tidak terguncang oleh kata-kata Lu Yun. Rahasia ini tentang senjata pembatas legendaris, kota di langit. Kamu mungkin bukan dari cincin Pulau Langit. Kamu pasti datang ke sini untuk mendapatkan kota di langit. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, memperlihatkan gigi putihnya, kamu sangat pintar, saya setuju dengan kondisi ini. Tapi jangan berharap penduduk desa itu berterima kasih untuk ini. Jangan pernah meremehkan sifat buruk umat manusia. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan ruang Flame Mountain. Saat ini, sudah ada kekacauan di luar lubang bau. Ketika monster kambing di luar rumah kayu mendengar suara teredam dari tanah, dia langsung teringat pada lubang yang bau. Satu demi satu, mereka semua menuju lubang bau yang mereka jaga. Saudara-saudara, untuk penduduk desa kita, untuk keluarga kita, serang. Penduduk desa yang bersembunyi jauh di dalam hutan bergegas keluar seolah-olah mereka sudah mati. Rencana awal mereka adalah menghancurkan formasi rumah kayu saat monster kambing sedang beristirahat di rumah kayu tersebut, sehingga monster kambing akan diserang oleh suasana menyedihkan dalam tidurnya dan terjerumus ke dalam mimpi buruk. Dengan cara ini, meskipun mereka mendengar suara berisik, mereka mungkin tidak dapat bangun dari mimpi buruk. Tapi rencananya tidak bisa mengikuti perubahan. Entah kenapa hari ini, monster kambing ini tidak tidur, dan mereka semua berada di luar rumah kayu. Rencana tersebut pasti tidak akan terlaksana, tetapi tidak ada cara untuk berbalik. Jadi mereka memilih menggunakan hidup mereka untuk menunda pelarian penduduk desa di lubang bau itu. Perang akan segera pecah, dan terjadi perkelahian di hutan. Kangka yang pingsan oleh Lu Yun juga terbangun oleh suara yang datang dari bawah lubang bau itu. Mendengarkan gemuruh ledakan di lubang bau, tanpa sadar Kangka mengira Kang Biao dalam bahaya. Tanpa pikir panjang, dia melompat turun, saudaraku. Tunggu aku, kakak ada di sini.